Pernahkah dalam rumah tangga muncul perdebatan karena masalah uang? Terdapat istri yang merasa kebutuhan semakin banyak, tetapi nafkah yang diberikan suaminya dirasa belum mencukupi. Apalagi jika suami sebenarnya memiliki rezeki lebih, tapi memilih hidup sederhana. Namun, wajarkah jika seorang istri meminta tambahan nafkah? Permasalahan ini ternyata juga pernah terjadi di rumah tangga Rasulullah SAW. Saat itu, para istri Nabi menginginkan nafkah lebih banyak, apalagi ketika Rasulullah punya kelebihan harta. Permintaan itu wajar secara manusiawi, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu dalam surah Al-Ahzab ayat 28-29 yang menegaskan agar Rasulullah tetap hidup sederhana dan tidak terjebak dalam gelemerap dunia. Namun di era saat ini, kondisinya agak berbeda. Justru banyak istri yang sekarang ikut berkarir. Ada yang untuk menyalurkan bakat, ada yang untuk membantu ekonomi keluarga, bahkan ada juga yang ingin punya pencapaian sendiri. Tapi, muncul lagi pertanyaan besar. Bagaimana sebenarnya Islam memandang seorang istri yang bekerja? Apakah itu bentuk kemandirian atau justru melanggar batas peran rumah tangga? Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Pak, gimana kabarnya, sehat? Badan sehat? Imannya kuat? Dompet sehat? Lemes banget begitu ditanya dompet. Ibu, Bapak, dan juga pemirsa Ainis TV dimanapun saja Anda berada, alhamdulillah hari ini hari yang penuh dengan keberkahan. Kita kembali bersilaturahim dalam program kita Cahaya Hati Indonesia. Pertama-tama tidak lupa kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak lupa kita berikan salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Bu, Pak, jujur ya, kalau suami habis kerja pulang bawa uangnya nggak cukup, perasaannya gimana? Kesel. Ada yang ngomel nggak? Ada. Ngomongnya apa? Kurang ya Bu ya. Ada yang dapat uangnya bulanan, ada yang harian. Betul apa betul? Kalau suami kurang uangnya. Nah sekarang kalau suami uangnya ada, tapi suami hobinya nyimpen duit mulu. Ya, ibu beli bedak juga dijatah, beli baju dijatah. Perasaannya gimana? Kesel. Kesel mulu ini. Itulah perasaan kita ya Bu ya. Bu, dapat uang dari suami adalah haknya istri. Suami tugasnya menafkahi istri, menafkahi anak. Kita akan bahas ya, bahas bagaimana peran wanita di dalam Islam. Baik itu dalam mengelola keuangan, termasuk boleh tidak seandainya suami kita ya dalam pendapatan hariannya yang terbatas, kita mau coba ikutan juga bantu suami dengan bekerja, dagang. Terus kalau ada duit dagangnya, ada duit usahanya, itu duit siapa? Duit istri. Kita bahas sama-sama. Tentunya hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia, dan untuk kesempatan pertama kita akan membahas kajiannya itu surah Al-Ahzab ayat 28 sampai 29 bersama dengan guru kita Al-Ustadz Al-Mukarram, Ustadz Taufik Al-Miftah. Untuk itu kami persilakan. Fadhol Ustadz.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salamnya semangat, saya doain masuk surga. Amin. Yang nggak semangat masuk angin. Jangan ya Ibu. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan langkah Bapak Ibu ke masjid ini semoga menjadi sebab Allah memudahkan langkah kita menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para alim, para ulama, para ustadzat, dan khusus sahabat kami Ustadz David Khalik. Mudah-mudahan Allah sehatkan beliau. Amin. Allah panjangkan umurnya dalam ketaatan. Allah berkahi harokahnya. Amin. Dan semua Bapak Ibu yang hadir di tempat ini semoga Allah berikan kehidupan yang barokah. Amin. Anak-anaknya soleh dan solehah. Amin. Bisa ziarah ke Mekah dan Madinah. Amin. Bareng saya Taufik Al-Miftah. Amin ya Rabbal. Bareng kru iNews TV. Amin. Dan bareng host kita Ustadz David Khalik. Amin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan cuman amin, daftar Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita akan mengintip rumah tangga manusia terbaik, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang menarik adalah ini rumah tangga yang terbaik, tapi rumah tangganya ternyata ada masalah. Subhanallah. Dan ini yang membuat Quran surah Al-Ahzab turun. Jadi ibu bapak kalau mau tahu latar belakang Quran surah Al-Ahzab 28-29 turun itu apa? Ternyata karena ada permasalahan dalam rumah tangga Rasulullah SAW. Bagaimana ceritanya? Istri-istri Nabi 9 orang saat itu. Istri Nabi itu ada 11, yang 2 sudah meninggal dunia. Maka yang menemani Nabi ada 9 orang. Ada yang karakternya cerdas dan suka mengajar, Ibunda Aisyah radhiallahu anha. Ada yang suka tahajud, suka qiyamul lail, suka puasa, Ibunda Hafsah radhiallahu anha. Ada yang pandai memasak, namanya Ummu Salamah. Jadi kalau ibu-ibu yang pintar masak, ini sunnahnya Ummu Salamah. Tapi perempuan sekarang banyak tuh sukanya beli, sukanya jajan, tapi nggak bisa masak, ada? Nah, itu namanya ummu kuliner. Yang penting ada umunya. Subhanallah. Nah 9 istri-istri Nabi ini kumpul. Dalam rangka apa? Ternyata mereka minta kepada Rasulullah SAW agar ditambahkan kuota nafkahnya. Demo ini minta tuntutan, ya Rasul tambahkan nafkah kami. Ada yang minta tambahkan dapur kami. Nah ternyata memang perempuan itu kalau soal keuangan minta tambahan itu pernah dialami oleh istri-istri Nabi. Subhanallah. Nah ketika terjadi konflik seperti itu turun ayat. Nah apa ayatnya? Ini yang akan kita bahas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika. Wahai Nabi, kata Allah. Allah perintahkan kepada Nabi dan Nabi berbicara kepada istrinya. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? In kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina. Hei istri-istriku, kata Nabi, kalau seandainya kalian menginginkan dunia dan perhiasannya. Ya, ini istri Nabi minta dunia ditambahkan nafkah tadi, harta atau perhiasannya apapun. Itu perhiasan yang dia suka. Maka kata Nabi, fata'alaina, kesini kata Nabi. Umatikunna wa sarihkunna sarahan jamilan. Aku akan memberikan kesenangan, dikasih tuh kesenangan atau dicerai dengan cara yang baik-baik.
Kemudian yang kedua ayatnya, wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu wad darul akhirata fa innallaha adda lil muhsinati minkunna ajran azima. Tapi kata Nabi, kalau kalian menginginkan Allah dan Rasulnya dan negeri akhirat, jadi kalau yang dicari ridha Allah, yang dicari adalah Rasulullah atau negeri akhirat, maka janji Allah, engkau akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Ajran adima, pahala yang besar. Ibu bapak yang dirahmati Allah, dari ayat ini ada 3 pelajaran yang penting. Yang pertama, kata para alim ulama, ternyata dikatakan fitrahnya perempuan itu memang suka dengan harta. Itu fitrahnya perempuan. Makanya ibu, jujur, ibu kalau saya kasih pilihan, lebih suka emas atau emas-emas? Hah? Nggak suka emas ya? Nggak suka emas-emas, sukanya emas. Nah, itu perempuan fitrahnya begitu. Itu pelajaran pertama. Jadi tidak salah kalau perempuan suka dengan harta. Tapi hartanya jangan sampai melalaikan dia dari tugas utamanya sebagai seorang wanita. Yang kedua, ya, kata para ulama, ternyata tidak ada satu rumah tangga pun di atas muka bumi ini, sampai itu pun rumah tangga para nabi, yang tidak ada masalah dalam rumah tangga. Nggak ada itu. Kita lihat sejarah. Nabi Adam punya masalah dengan Hawa, makanya dipisahkan. Nabi Nuh, istrinya tidak beriman. Nabi Lut, istrinya tidak beriman. Nabi Ibrahim juga punya masalah dengan istrinya. Bahkan Rasulullah SAW punya masalah dengan istri-istrinya. Jadi kalau rumah tangga ibu tidak pernah ada masalah, itu bukan rumah tangga namanya, itu rumah hantu. Ya, punya rumah tangga nggak mau ada kekurangan makanan, pokoknya makanan harus ada terus. Itu rumah makan, bukan rumah tangga. Rumah tangga isinya nangis terus, nggak pernah ada bahagia. Itu namanya rumah duka. Makanya kalau rumah tangga itu ada dinamika, kadang sedih, kadang bahagia, kadang ada makanan, kadang tidak ada makanan, itulah rumah tangga. Yang ketiga, pelajaran dari ayat ini, kata para ulama, walaupun perempuan itu fitrahnya suka dengan harta, tapi kalau perempuan memiliki laki-laki yang soleh, laki-laki yang baik akhlaknya, maka perempuan akan lebih memilih laki-laki yang soleh dibandingkan dengan harta. Makanya ibu, saya tanya, ibu pilih mana? Punya suami ganteng, kaya, tapi akhlaknya buruk, dengan suami yang wajahnya biasa saja, dari belakang kayak Sahrukan, dari depan kayak Sahrudin, tapi baik, soleh, dan suka berbagi, tidak pelit sama istri. Ibu pilih yang mana? Ada yang jawab pilih yang ganteng, yang kaya, persis seperti Ustadz David katanya. Subhanallah. Nggak ada pilihan itu ibu. Maka 3 hal ini yang kita bisa ambil dari ayat 28-29. Mudah-mudahan walaupun ibu fitrahnya suka dengan harta, tapi tidak melalaikan kewajiban ibu sebagai seorang wanita yang solehah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz. Bu, ternyata nggak cuman kita yang diuji, ya. Rasulullah juga mengalami, istrinya juga merasakan kekurangan secara harta, ya. Mungkin ya di masa itu, itulah ujiannya sebagai seorang Rasul, di mana yang ditanggung nggak cuman istri, tapi ada umatnya di sana, ya, kaum awalun, kaum muslim awalun, yang dimana pasti datang ke Rasul kalau ada kurang, ya. Sampai Rasulullah pernah satu saat tanya ke istrinya, masih adakah harta yang bisa dibagikan bagi umatnya? Beda ya bu ya, bu, begitu nggak? Apaan man ya aja, ya. Silakan, yang mau bertanya angkat tangannya, silakan. Oke, ya silakan ibu. Namanya dan bertanyanya apa?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Sukarni dari Majelis Ta'lim Al-Istiqomah Tawan Wisma Asri. Pada Ustadz David mau bertanya tentang bahasan yang tadi telah disampaikan ekonomi rumah tangga. Ya. Apakah boleh seorang istri bekerja, tetap bekerja demi membantu perekonomian rumah tangga? Padahal suaminya sudah melarang. Kata suaminya, saya saja yang bekerja. Karena mencari nafkah adalah tanggungan daripada suami. Itu saja barangkali Pak Ustadz yang perlu saya tanyakan. Ya. Mohon jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Taufik, pertanyaannya ini mewakili ribuan ibu-ibu yang ada di sini nih ya. Suaminya bilang udah di rumah aja, nggak usah kerja, ya itu tanggung jawab suami. Tapi istri pengen kerja, nah itu gimana? Silakan. Bismillah. Tugas perempuan itu di dalam Al-Quranul Karim surah An-Nisa ayat 34 hanya dua, Ibu. Satu, qanitatun hafidhatun. Apa qanitatun? Qanitat artinya taat tanpa ngedumel. Nih catat nih. Ya, taat tanpa ngedumel. Jadi kalau ada perempuan dia nurut sama suaminya tapi masih ngedumel, itu belum qanitat. Beda dengan ta'ah. Ketika Allah perintahkan kita untuk taat, kalimatnya atiullah wa atiur rasul. Taatlah kepada Allah dan kepada Rasul. Ta'ah itu taat walaupun terkadang masih pakai ngedumel. Makanya ada orang sholat ngedumel, ndak ikhlas dia dengan ibadah. Tapi itu nanti akan ada hisapnya. Nah, kalau perempuan itu harus qanitat, taat tanpa ada ngedumel. Seandainya suami ibu mengatakan, "Mama, saya suka mama masak sayur nangka." Itu sebelum suaminya merubah menu jangan dirubah. Itu namanya qanitat. Ibu terus masak nangka walaupun ibu yang kena getahnya. Subhanallah. Ya, suaminya lebih suka ibu, "Mama, ayah nih suka kalau mama pakai kerudung warna hijau, bajunya hitam." Persis itu kayak waktu nonton iNews. Nah, maka ibu jangan ganti itu sampai kiamat. Subhanallah. Iya, itu qanitat, itu qanitat. Nah, sehingga dalam urusan kerja, boleh nggak istri itu kerja untuk membantu ekonomi? Yang paling penting bukan soal kerjanya, boleh atau tidak. Yang menentukan boleh dan tidaknya itu adalah izin dari suaminya. Kalau suaminya mengizinkan, ya sudah mama kerja silahkan. Kalau niatnya baik, karena kebaikan niat seorang istri membantu ekonomi keluarga itu mulia. Kata Nabi SAW, kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan itu shadaqah. Tapi ingat, kalau ibu diizinkan suaminya, ibu bersyukur, terima kasih kepada suaminya dan jaga amanahnya. Apa jaga amanahnya? Kalau nanti ibu sudah mendapatkan penghasilan dan penghasilannya lebih besar, jangan merasa lebih hebat dari suami. Jangan bangga diri, ini karena saya, ini duit saya, terserah saya. Memang terserah ibu, hasil gaji ibu mau beli gorengan 1 kontainer nggak ada yang melarang. Tapi kan kolesterol ibu. Subhanallah. Jadi nggak ada larangan selama dapat izin dari Suami. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz. Bu. Boleh kerja. Siapa yang larang? Kecuali kalau dilarang suami, ya. Ya Bu ya. Terus suami pada saat ibu dapat amanah dari suami untuk bekerja, jaga amanahnya. Jangan sampai sama orang lain yang bukan muhrim soft spoken. Apa tuh soft spoken? Mulutnya lembut sama laki-laki yang bukan muhrimnya, ya, bukan suaminya. Hati-hati, setan banyak Bu. Setan banyak. Nongkrong. Jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi bahasan kita hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khotaya. Astagfirullah
astaghfirullah minal khotoya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa Ainis dimanapun saja berada, kita kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Bahasan kami adalah mengenai peran para istri, kaum ibu ya, yang juga ikut ya menanggung tanggung jawab di dalam rumah tangga suaminya. Suaminya kerja, cari uang, ada yang gajinya bulanan, ada yang bawa uangnya harian. Tapi nggak sedikit juga di antara ibu-ibu atau dalam rumah tangga yang suaminya terpaksa nggak bisa bekerja. Karena memang tidak ada pekerjaan, menganggur atau dalam kondisi sakit. Seringkali perempuan hadir untuk menyelamatkan rumah tangganya dalam rangka mengasuh anak-anaknya. Kita bahas bagaimana Islam memandang ini. Dan untuk di segmen kedua sudah hadir guru kita yaitu Ustadz Fatullah yang insya Allah akan membahas surah Al-Ahzab ayat 30 hingga 31. Untuk itu kepada Ustadz Fatullah kami persilakan. Fadol, silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum pada kompak ngejawab salam saya. Saya doain kalau yang kompak ngejawab salam saya dapat hadiah mobil. Ibu mau hadiah mobil? Mobilnya Ustadz David. Ya. Tadi belum pada kompak ngejawab salam saya. Boleh saya pantun boleh? Pohon salam tumbuh di sawah. Cakapnya kurang kom. Pohon salam tumbuh di sawah, jatuh ke kali di Gorogaji. Saya doain ibu-ibu kalau yang kompak ngejawab salam saya insya Allah bisa pergi haji. Bapak-bapaknya belum pada kom. Khusus pantun buat bapak-bapak yang sebelah sono. Pak, untuk lapar. Pohon salam tumbuh di sawah, cakepnya kurang kom. Pohon salam tumbuh di sawah, jatuh ke kali diambil Bang Yogi. Saya doain bapak-bapak kalau yang kompak ngejawab salam saya insya Allah bisa nambah bini lagi. Pohon salam tumbuh di sawah, tanamnya di kampus UNAS. Saya doain kalau yang kompak ngejawab salam saya insya Allah hutangnya pada lunas. Sebelah sini hutangnya paling banyak karena aminnya kencang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa sallim ala hadzal nabiyyin karim. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada, terkhusus jamaah masjid yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Hari ini kita akan membahas surat Al-Ahzab ayat ini bertema dengan para istri-istri. Siapa yang para istri-istri yang punya jadi bini pertama, bini kedua. Assalamualaikum. Di surat Al-Ahzab Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam statementnya, ya nisa an-nabi may ya'ti minkum bifahishatin mubayyinah
Bifahisyati mubayyinati yudha'af lahal azabu dhi'fain wa kana dzalika 'alallahi yasira. Wahai para istri-istri Nabi, barang siapa di antara kamu, kata siapa? Allah. Barang siapa di antara kamu melakukan perbuatan keji yang nyata, yudha'af lahal azabu dhi'fain, maka sesungguhnya pasti niscaya azabnya Allah akan lipat gandakan 2 kali lipat kepadanya, kepada para istri-istri mudah bagi Allah kalau Allah mengazab. Bu, ibu tahu azab nggak? Oh, azabnya lihat kemari. Lagu begadang, lagunya Roma, personil dari Soneta. Ibu-ibu mandang saya jangan lama-lama, saya khawatir bisa jatuh cinta. Artinya apa? Ini statement Allah supaya ibu sebagai seorang istri maka taat kepada suami. Jangan ngelau. Kalau ngelawan nggak masuk mau masuk surga dimasukin apa masuk sendiri? Cius. Kalau pengen masuk surga apa? Iza da'ar razulu jaujatuhu li hajatihi faltati wa in kadat ala tanur. Ceramah kalau lapar begini. Ketika seorang suami, Bu, dengerin. Ketika seorang suami ingin mengajak hajat kepada ibu, maka meskipun ibu masak di bara api, lagi masak sayur lagi ngulek biar kegera, suami daham sampai 10 kali, wajib seorang ibu, seorang istri melayani daripada hajat suaminya. Betul Pak? Kalau pengen masuk Nah, hampir lagi wanita karir, istrinya kerja siang dan malam banting tulang untuk mencukupi dan mengurangi beban daripada suaminya. Betul? Tapi kodrat marwah sebagai seorang istri harus taat kepada suami. Kalau kagak taat masuk neraka, kalau taat masuk surga. Ini janji Allah. Apa? Bapak juga begitu Pak. Jangan abong-abong. Istri kerja nyari duit pontang panting. Meskipun bapak tukang mancing. Ada sini tukang mancing. Lah mana orangnya? Ibu kerja jadi ibu sosialita, duitnya banyak, lebih dominan, gajinya lebih besar. Assalamualaikum. Gaji lebih besar, suami tukang mancing, pulang bawa ikan peda, ikan sepet, ikan emas. Pulang nggak seberapa, betul Pak. Tapi surga ibu ada di suami. Meskipun ibu menjadi orang yang solita, gajinya besar, tapi kodrat ibu adalah melayani suami ibu. Ya, begitu. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Siap. Bu, memang tugas istri itu adalah untuk menjaga rumah tangga suaminya. Di antaranya adalah punya kewajiban untuk taat sama suaminya. Tapi pertanyaannya Ustadz, kalau suaminya aja nggak taat sama Allah gimana? Sholat nggak pernah, ya Bu ya, ngaji jarang, subuh bangun jam 7:30 siang, ngantor telat mulu. Nah itu gimana? Apakah kita wajib taat? Tapi nanti jawabnya Ustadz. Nanti jangan sekarang, jangan sekarang. Nanti ya, buat ibu-ibu yang punya masalah yang sama dengan yang saya ceritakan tadi, kita akan tunggu jawabannya ya. Apakah wajib taat atau enggak? Gimana Islam pandangnya? Tapi jangan mana-mana, setelah ini kita akan berbagi keberkahan bersama dengan Luwak White Coffee. Hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah
billahil aliyyil azim. Sallu ala Nabi Muhammad. Baik, alhamdulillah rabbil alamin, kita akan langsung saja ya melanjutkan kajian kita. Surah yang dibahas adalah surah Al-Ahzab dan sudah hadir bersama kita guru kita Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Taufik Al-Miftah. Silakan Ustadz, fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu masih sehat? Asam urat aman? Persendian gak ada masalah? Biasanya umur-umur ibu nih sakit sendi ya. Ya, sakit sendi itu memang menyakitkan, tapi ada yang lebih sakit dari sendi itu. Sakit apa? Sendirian. Apa? Sendirian. Oh, sendirian. Itu lebih sakit itu. Subhanallah. Bu, Bapak, sekarang kita akan melihat karakter wanita yang takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala yang dicontohkan langsung oleh istri-istri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Di dalam surah Al-Ahzab ayat 32 dan 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya nisa an-nabiyyi lastunna ka'ahadim minan nisa. Wahai istri-istri Nabi, kamu itu tidak seperti wanita-wanita yang lain. Jadi istri Nabi itu tidak seperti perempuan-perempuan yang lain. Ini berbeda. Ini taqaituna, tapi syaratnya kalau bertakwa. Ini yang pertama. Ibu yang dirahmati Allah, pemirsa Ainis TV dimanapun berada, perempuan itu akan baik di sisi Allah, memiliki nilai bukan karena dia istri pejabat, bukan karena dia istri ustadz, bukan karena dia istrinya ulama, tapi karena dia seorang istri yang memiliki ketakwaan di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Fala tahdha'na bil qaul. Maka jangan melembutkan suara, jangan bersuara dengan mendayu-dayu, itu karakter wanita bertakwa. Jadi kalau ditanya itu, ibu jangan mendayu-dayu. Ibu apa kabar? Baik. Ibu sehat? Sehat. Ibu udah makan? Udah. Jangan ditanya, ibu apa kabar? Baik. Ibu sehat? Sehat. Ibu udah makan? Udah. Itu enggak boleh ibu. Kenapa? Karena kalau melakukan perbuatan ini akan ada orang-orang yang punya penyakit hati lalu bangkit hawa nafsunya. Itu kata para ulama, maksudnya orang-orang yang punya penyakit hati itu orang-orang munafik. Karena apa? Karena bagi lelaki itu, mohon maaf, dari pendengaran itu bisa error. Makanya laki-laki disuruh jaga pandangan. Kenapa? Melihat sesuatu yang terbuka auratnya, matanya error. Melihat atau mendengar suara yang membangkitkan syahwatnya juga error. Makanya jangan mudah mengeluarkan suara-suara yang mengundang syahwat. Itu karakter wanita yang bertakwa. Walaupun ibu teleponan misalnya, jangan lupa ya beb, jangan lupa mam tiang katanya. Makan siang aja mam tiang, akhirnya apa? Itu tiang listrik di depan rumah habis ibu. Subhanallah. Kemudian waqulna qaulan ma'rufa, ini penguatan. Dan berkatalah dengan perkataan yang baik. Ma'rufan itu perkataan yang tidak mengundang syahwat kepada lawan jenis. Perkataan yang benar, perkataan yang isinya adalah kebaikan-kebaikan, nasihat. Ini di ayat 32. Ayat selanjutnya, wa qarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Ibu, hendaklah kamu tetap di rumahmu, kata Allah. Jadi perempuan ini diperintahkan di rumah, itu yang bagus. Tapi dikatakan jangan
berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah. Artinya mungkin perempuan bisa keluar rumah ya, mungkin punya urusan, barangkali ada nganter anak atau pengajian. Artinya tidak dilarang wanita keluar rumah, tapi jangan tabarruj. Tabarruj itu dia menampakkan. Ibu tahu gedung tertinggi itu Burj Khalifah, gedung tertinggi di dunia. Kenapa dia nampak? Karena dia tinggi. Ya, Monas kenapa kelihatan? Karena tinggi. Jadi orang yang menampakkan dirinya, kelebihannya, maka itulah yang dikatakan tabarruj. Jadi tidak usah lah ibu keluar rumah pakai bedak 2 inci. Itu nanti orang ketemu, ibu ketemu orang panggil, ibu zebra. Kok zebra? Wajahnya putih, lehernya hitam. Ternyata skincare-nya KW dia. Subhanallah. Biasa saja perempuan ini kan kadang-kadang Ustaz David, kalau di rumah itu seperti pembantu, mohon maaf. Betul enggak? Tapi kalau keluar rumah seperti ratu. Kalau tidur seperti hantu. Tuh, pakai masker itu. Suaminya masuk kamar. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Subhanallah. Baca ayat kursi langsung. Iya. Jangan tabarruj ibu. Kemudian wa atina sholah, atau dikatakan wa akimna sholat atau wa atina zakat. Wanita bertakwa itu dia sholat. Jaga hubungan baik dengan Allah dengan cara ibu sholat. Jaga hubungan baik dengan manusia dengan cara tunaikan zakat. Wa atina Allah wa rasulah, dan taat kepada Allah, kepada Rasul. Maka itulah kriteria wanita bertakwa yang Allah sampaikan. Mudah-mudahan kita para ibu, para jamaah termasuk wanita-wanita yang bertakwa. Amin ya rabbal Alamin. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Bu, enak aja pakai dasar, pakai masker dibilang hantu ya Bu ya? Enggak, itu mah biasa ya Bu ya. Cuman yang saya suka ngatain kalau pakai minyak angin di rumah. Kalau keluar pakai parfum, sampai di rumah pakainya minyak angin. Ada yang pakai minyak kayu putih. Pakai masker, Ustaz David, pakai masker, pakai minyak angin. Itu hantu masuk angin. Masya Allah. Bu, kalau boleh ya Bu ya. Nggak cuma ibu-ibu aja ya Bu ya. Bapaknya juga sama ya Pak. Pak, kalau keluar keren, pakai jas, pakai jaket, pakai celana, sampai di rumah kaos oblong sama sarungan. Ada yang begitu? Mana orangnya? Baik, siapa mau bertanya angkat tangannya silakan. Ya, mana tadi? Ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ida Faridah Sana dari Masjid Taklim Jamiatul Ummahat. Izin bertanya Ustadz, apakah istri berdosa jika bekerja hanya untuk gaya hidup, bukan untuk kebutuhan keluarga? Karena gaji suami kecil. Terima kasih Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ibu, nggak apa-apa. Silakan Ustadz bisa dijawab. Boleh nggak sih istri kerja sebenarnya untuk gaya hidup, bukan untuk bantu rumah tangga ya gitu. Ya buat diri dia sendiri berarti kan? Ya kan buat diri dia. Silakan Ustadz Fadl. Bismillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Inilah fitrahnya wanita. Wanita itu memang makhluk yang diciptakan banyak gaya, Ustaz David. Coba, yang kalau foto yang paling banyak gaya siapa? Bu Ibu kan? Nih kita ini kaum laki-laki kalau diajak foto, itu kata tukang fotonya begini, ganti gaya. Kita bingung, begini lagi, begini lagi. Gaya bebas, iya begini lagi, begini lagi. Tapi kalau ibu, waduh gayanya hebat. Gayanya ada yang begini Ustaz, ada yang begini, 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 ya kan? Aduh, kalau kita ditanya gimana Ustaz? Kita ya. Jempol langsung. Iya. Nah, maka kalau sampai ini dibawa soal pekerjaan supaya bisa bergaya hidupnya, sebenarnya boleh-boleh saja, nggak ada yang melarang. Iya. Selama syaratnya
sumber dari penghasilannya halal. Dan tidak hanya untuk gaya hidupnya sendiri, tapi untuk mengangkat derajat keluarganya. Silakan. Jangan ibu pakai gamis mahal. Ibu beli skincare mahal. Suaminya sarungnya aja subhanallah. Itu sudah tinggal setengah. Iya. Ibu manikur, pedikur ya. Kukunya dibersihkan. Suaminya jempolnya cantengan semua. Perutnya buncit semua. Nah, seperti yang tidak keurus. Nah, kalau itu yang terjadi maka ibu tidak tepat. Karena coba lihat, kita ini hidup, ya, ibu bekerja atau ibu hidup, bapak kita hidup bukan untuk banyak gaya. Ya, bukan untuk bergaya. Jadi orang yang bekerja tujuannya untuk memenuhi gaya hidup, maka sebenarnya dia tidak tahu tujuan hidup. Ya, sebenarnya orang hidup itu bekerja itu untuk yang maha hidup, yaitu Allah. Maka kalau benar tujuannya, maka akan sampai kepada apa? Kebaikan yang luar biasa. Jadi nilai sodakoh, jadi nilai pahala. Ya. Jadi saya kira ibu yang ingin bekerja, membantu suami, niatnya diluruskan supaya mendapatkan nilai keberkahan. Ya. Ya. Tapi berarti pertanyaannya tadi terjawab nggak kalau misalnya dia, ya mohon maaf ya Bu ya Pak ya, maaf nih bapak-bapak ya. Suami itu pekerjaannya dengan pekerjaannya gajinya cukup buat uang bulanan ya Bu ya. Listrik, anak sekolah segala macam, buat istri makan cukup. Tapi kan perempuan juga perlu pakai bedak, perlu pakai lipstik ya Bu ya. Terus perlu punya kudung warna-warni ya kan. Baju setiap buka lemari kayaknya kurang aja ya Bu ya. Padahal itu lemari isi baju dia semua. Kayak gitu Ustadz, kita nggak mau bebanin suami gitu lah. Tapi saya mau kerja, boleh nggak? Boleh dong Ustadz. Boleh, Nah. silahkan boleh. Tapi ingat, gaya itu ada yang sederhana saja. Tapi ibu tetap bisa bergaya. Ya, bedaknya bisa dari tepung beras. Iya. Enggak ibu. Ya, Masya Allah. Tega banget. kau banget kata. Bu, Pak. Rumah tangga itu harus ada komunikasi ya. Istri komunikasi dengan suami, pada saat ada kekurangan juga harus saling isi ya. Baik itu dari sikap, pola pikir ya. Untuk mendukung supaya rumah tangganya bisa jadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah nanti kita akan bahas lagi tentang peran istri juga. Dan bagaimana juga dengan istri yang karirnya jauh lebih sukses dibandingkan dengan suami ya. Kadang-kala suami ngerasa minder. Boleh nggak kita ngerasa minder? Mungkin gara-gara ngerasa minder itu akhirnya ego kita sebagai suami muncul. Kamu nggak usah kerja. Karena walaupun kamu gitu, saya suaminya. Kenapa? Karena istri kadang-kala setiap diminta sama suami ngebantah. Lama-lama egonya lebih tinggi. Betul apa betul Bu? Ada yang kayak gitu ada? Mana orangnya? Jangan mana-mana. Tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallu ala Nabi Muhammad. Baik pemirsa, ini dimanapun saja Anda berada, kita kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Bicara mengenai peran suami dan istri dalam Islam sudah jelas ya. Sudah dibahas dari awal tadi. Nah, bagaimana suami menghadapi istri di rumah pada saat apa yang didapatkan oleh suami tidak cukup ya. Rezeki yang didapatkan oleh suami setiap bulannya entah hariankah ternyata tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan selama 1 bulan atau harian. Seringkali istri muncul dengan semangatnya,
untuk membantu peran suami dalam membangun rumah tangga dan menutupi kekurangan dalam kebutuhan bulanan. Tadi kita sudah bahas banyak, yang kita bahas ada surah Al-Ahzab tadi, dan kita akan lanjutkan kajian kita tentang peran istri, khususnya bagi istri-istri yang bekerja. Nah, kali ini surah yang dibahas ada surah Al-Ahzab ayat 34 hingga 35. Bagaimana sebenarnya yang cocok dalam rumah tangga? Karakter suami seperti apa dan istri seperti apa? Karena seringkali juga ya hal-hal ini bisa menyebabkan perceraian dalam rumah tangga. Baik, untuk itu langsung kami minta kepada guru kita Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Fatullah untuk menyampaikannya. Silakan. Siap, terima kasih. Bu, masih hidup. Kita meneruskan yaitu tema surat Al-Ahzab ayat 35. Artinya Allah menjelaskan wadhkurna ma yujla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah innallaha latifan khabira. Wadhkurna ma yujla fi buyutikunna min ayatillah. Ingatlah apabila kalian membaca ayat-ayat Allah, ayat min ayatillah, yakni ayat-ayat Allah wal hikmah, dengan penuh hikmah. Apa? Bukan hanya sekedar dibaca, bukan hanya sekedar dilihat, tapi dirasakan pakai hati, diamalkan, insya Allah kita selamat dunia dan akhirat. Ayat ini menjelaskan bahwasanya kita sebagai seorang insan hamba Allah yang beriman dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil hikmah pembelajaran. Itu pedoman kita Al-Qur'an. Kalau pengen selamat baca Al-Qur'an, kalau tidak galau baca Al-Qur'an, hidup selamat baca Qur'an dihiasi, insya Allah istri yang tadinya berani sama suami dia jadi Ada di sini yang berani sama suaminya? Lah mana orangnya? Kagak ada di sini, entah di rumah. Ngaji rajin, ke majelis taklim, hampir lagi seragam gontagan. Belum udah lunas. Alhamdulillah. Jadi begini, seorang perempuan dituntut oleh Allah seperti para istri-istri Nabi. Siapa istri yang taat kepada Rasulullah? Yaitu Siti Khadijah. Taat, tunduk apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Dia ikhlas, yaitu selalu berdamping dengan Rasulullah sampai akhir masa mati. Masa aja loh. Bagaimanapun dia kerja, ibu kerja siang malam untuk mencukupi kebutuhan dari rumah tangga, membantu meringankan beban daripada suami. Tapi kodrat sebagai seorang istri, wajib dia minta ridho kepada Paham bu? Paham? Yang pura-pura budak. Pak, Assalamualaikum. Saya belain bapak. Bapak punya duit sebulan umpamanya gajinya 50 juta sebulan. Amin aja dulu, amin. Pakai bengong. Senang gak ibu? Tuh, senang. Tapi seandainya Allah Subhanahu wa taala menguji bapak ketika masa kerjanya enak-enak, jabatannya enak, kedudukannya enak, tiba-tiba diuji sama Allah, berhenti kerja. Apa bu namanya? Kalau diberhentiin guru? PHK. Di PHK. Di PHK. PHK artinya apa ya? Putus hubungan kerja. Putus hubungan yang tadinya 50 juta sebulan tiba-tiba jadi 3 juta. Itu juga ngojek, banting tol, trek matahari nyari demi apa pak? Ini sampai rumah guru dicaci maki. Dasar lu mana cukup ini buat beli minyak, Indomie, beras, telur. Jangan ketawa. Akhirnya menuntut sesuatu yang lebih, dan ini akan apa? Allah angkat keberkahan dari ibu. Setiap mulut yang keluar dari sang istri mencaci maki suaminya karena tidak mencukupi, tetap dilaknat sama Allah ketika nada tinggi saja. Bapak, kok pulang buat duit 100.000, dapat apa? Ada yang kayak gitu, modal bini kayak gitu di sini. Jangan pakai nunjuk, sebel gua.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi meskipun ibu punya gaji gede ya Bu ya, bisnis di luar tetap taat kepada suami. Ya, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz. Bu, ayat tadi ya ngingetin kita untuk kembali lagi ya, suruh ingat lagi apa yang diperintahkan Allah dalam Al-Quran ya. Bagaimana seharusnya istri, bagaimana seharusnya suami supaya rumah tangganya bisa bahagia. Setuju Bu? Bu, Quran dibaca enggak? Kapan bacanya? Hah? Tiap hari berapa lembar? 1 juz. 1 juz, 2 lembar, 1 lembar. Tapi ada juga yang Qurannya dibacanya setiap setahun sekali. Pas bulan Ramadan doang. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Baik, siapa yang mau tanya? Angkat tangan, angkat tangannya, silahkan. Ya. Udah Bu, silakan. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Neneng Ratnaningsi dari Majelis Ta'lim Hidayatus Syifa. Saya mau bertanya Pak Ustadz, apakah berkarir itu bisa menjadi ladang pahala apabila kita dengan niat ibadah kepada Allah, namun seorang ibu merasa bersalah Ustadz karena meninggalkan putra-putrinya dititipkan kepada pembantu untuk menjaganya. Itu saja Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini seringkali dialami sama ibu-ibu nih Ustadz. Kerja cari uang yang kepikiran anak ya Bu ya. Ngerasa feeling guilty, ngerasa bersalah. Saya cari uang tapi anak-anak gak bisa saya urus. Ini gimana Ustadz kayak gini Ustadz? Kalau begitu saya pulang aja deh. Ya, jangan dong. Bu, dengan Ibu Ningsi ya, Neneng cucu Cahyati. Boleh silakan sah-sah saja. Ibu kerja dimanapun, yang penting kita keluar. Ketika ibu keluar harus minta redo izin kepada suami. Yang kedua, beresin dulu rumah kita nih. Udah nyuci dulu. Benar, sebelum berangkat kerja. Nyuci piring, nyuci baju, layanin suami. Lagi pengen tetap layanin. Benar Pak? Mau berangkat luar, anak cebokin dulu. Urusin anak-anak dulu. Jemuran, jangan lupa diangkat. Ini suami disuruh. Pak, aku berangkat kerja, tolong no jemuran, kutang, BH diangkat. Nah Ozo, beresin dulu rumah tangga kita. Supaya kita keluar rumah nggak jadi beban. Pada akhirnya bukan ibadah, bahkan membuahkan dosa. Bahkan setiap aktivitas ibu, ibadah, setiap kegiatan ibu kagak diterima sama Allah. Kenapa? Suami ibu tidak redho. Makanya kata Bang Haji Roma Irama begitu. Setiap keindahan perhiasan dunia hanya istri saleh perhiasan. Ternyata di sini banyak anak buahnya Haji Roma Irama. Perhiasan dunia adalah istri yang solehah, taat kepada suami. Boleh silakan saja kerja, tapi kodrat sebagai seorang istri harus hendaknya melayani suami dan memberikan perhatian kepada anak-anaknya. Begitu Bu Neneng. Jadi perasaan bersalahnya itu gimana Ustadz? Artinya kan saya feeling guilty nih gitu. Nah, jadi intinya tetap boleh cari nafkah, boleh ya. Dititipkan di mbaknya atau asisten rumah tangga boleh, tapi perhatian nggak boleh hilang Bu ya, karena ini kan keadaannya terpaksa ya Bu ya, darurat ya Bu ya, telepon anak, ada waktu, siapin waktu untuk bisa kumpul sama anak-anak ya, walaupun capek
tetap ada komunikasi sama anak. Betul, Begitu juga sama bapak, komunikasi sama anak harus ada physical touch, ajak jalan berduaan, tetap ada sebagai bagian kompensasi kita akan waktu kita yang hilang dalam mengurus anak-anak gitu ya Ustadz ya. Kadang-kadang begini, ibu kerja nih, sang istri kerja, akhirnya anak dititipin sama pembantu. Iya. Akhirnya anak dididik sampai besar pembantunya. Tuh jangan salahkan pembantunya, jangan-jangan ini anak bagian daripada hasil didikan pembantunya, dapat akhirnya bukan taat kepada mamanya, Iya. taat kepada Iya, ya jadi tanggung jawab itu ada di tangan orang tua. Siapkan waktu bagi anak-anak kita. Jangan sampai anak kita walaupun orang tuanya ada, tapi mereka lahir jadi anak-anak yatim. Nggak punya kasih sayang dari orang tua. Ya, tetap harus karena tanggung jawabnya ada di tangan ibu dan bapak. Baik, jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi. Ya, habis ini kedua orang guru kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Termasuk pertanyaan saya tadi Ustadz. Tentang pertama ya perempuan yang sudah bekerja, ya pendapatan lebih besar dari suami, kadang-kala suka ngomongnya kasar sama suami, suaminya jadi ngerasa minder sama istrinya, ya. Terus bagusnya gimana itu, Ustaz? Tapi nanti dijawabnya. Masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan seputar hubungan rumah tangga dan istri yang bekerja. Hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Kita kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Sudah masuki segmen terakhir, segmen tanya jawab dengan kedua orang guru kita. Insya Allah Ustadz Taufik dan Ustadz Fatullah akan menjawab pertanyaan dari ibu-ibu dan juga bapak-bapak sekalian. Ya, tadi ada beberapa pertanyaan saya yang belum kejawab. Ya, di antaranya adalah gimana kalau perintah taat terhadap suami ya mau dilakukan kalau suaminya sholat aja nggak pernah, subuh kesiangan mulu ya. Ngaji nggak pernah, nafkahin nggak mau, kerjaannya tiap hari kerjaannya maksiat mulu, nongkrong di warung. Nah itu gimana Ustadz? Tapi nanti jawabnya sabar, sabar ya. Nah kesempatan pertama kami berikan dulu kepada ibu-ibu atau bapak-bapak yang mau nanya. Angkat tangannya silakan. Siapa? Ibu, mana tadi? Mana? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Ustadz, nama saya Nyai Asmaroh. Lebih terkenalnya, lebih kerennya kalau di tempat saya dipanggil Nyai Donat Pak Ustadz. Jauh amat. Nyai Donat, saya dari Majlis Taklim Khairin Nisa. Saya mau bertanya Pak Ustadz. Saya seorang ibu single parent yang mempunyai anak perempuan bekerja Pak Ustadz. Yang saya jadi pertanyakan, apakah boleh anak saya menafkahi saya di samping intinya keluarganya gitu. Menafkahi saya apa boleh? Gitu. Anak ibu perempuan? Perempuan. Oh iya, kerja anak ibu? Kerja. Oh, jadi dari pendapatannya dia, gajinya dia, boleh nggak disisihin untuk ibu sebagai orang tuanya? Menafkahi saya Menafkahi gitu. ibu? Ya. Ya. Boleh Kak? Ya gitu yang saya tanyakan Pak Ustadz. Ya. Makasih banyak Ya. atas perhatiannya. Saya ucapkan banyak terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ngedenger suaranya orangnya tegas nih. Ya, wanita yang tangguh, usahanya pasti donat ini ya, usahanya ya. Punya bisnis donat ini. Semoga sukses dan berhasil selalu Ibu ya. Amin amin ya. Silakan Ustadz, mungkin Ustadz Taufik bisa jawab, silakan Fadol Ustadz.
Bismillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Seorang wanita itu bukan menafkahi. Ya, perempuan itu tidak mendapatkan tanggung jawab memberikan nafkah. Kalau ada perempuan bekerja, lalu hasilnya diberikan kepada orang tuanya, itu adalah bagian daripada sodakoh, kebaikan. Jadi memang infak itu ada yang sunnah, seperti anak berbagi kepada orang tua, itu infak yang sunnah. Anak laki-laki ya, tapi kalau suami kepada istrinya itu kan wajib. Nah kalau ibu punya anak, tadi dia kerja lalu memberikan untuk orang tuanya, itu birrul walidain, bagian dari berbakti atau berbuat baik kepada orang tua. Boleh? Boleh. Boleh. Kalau suaminya ngelarang gimana? Nah, Misalnya maaf kan suka ada yang, ngapain sih ibu lo dibagi, nih anak-anak juga perlu. Padahal nafkah bininya, uang istrinya. Nah itu gimana Ustaz? jadi suami itu ditaati ketika aturan yang... Sebentar. Yang itu nanti deh, sendiri aja deh. Jawabnya beda nanti ya. Itu masuk dalam pertanyaan saya Ustaz yang lain ya. Oke baik itu dulu ya Bu ya. Bu, penasaran banget pengen tahu jawabannya. Baik ya Ustaz, nanti kita jawab ya Ustaz ya sama pertanyaan saya. Ada lagi yang mau nanya Ibu? Ada lagi? Enggak, jadi udah kejawab ya Ibu ya tadi ya. Bahwa pertanyaan Ibu tadi boleh enggak anak menafkahi orang tua? Ustaz bilang bukan nafkah tapi itu namanya bagian dari birrul walidain ya. Boleh ya anak perempuan ngasih uangnya sendiri untuk orang tuanya. Boleh. Baik, sekarang pertanyaan saya Ustaz. Baru lanjut ya yang tadi. Untuk Ustaz Taufik dan juga Ustaz Fatullah. Pertanyaan saya tadi ada dua. Yang pertama adalah ya istri wajib taat terhadap suami. Tapi kalau suaminya nggak taat sama Allah gimana? Sholat nggak pernah, ngaji nggak pernah, nafkahin ogah, kerjaannya nongkrong mulu, subuh bangunnya siang jam 7:30. Kira-kira itu Ustadz wajib nggak seorang istri taat kepada suaminya? Silakan Ustadz Fatullah. Fadal. Bu, lapar gua. Kata Rasul bukan kata Ustadz Fatullah. Ayyuma mar'atin matat wa zawju anha radin dakhalatil jannah. Siapa seorang istri ketika mati wafat suaminya redo, insya Allah dia masuk surga. Itu pasti masuk surga kalau dia taat kepada suami. Tapi suami di sini kagak sholat. Tetap ibu, kewajiban ibu sebagai kodrat seorang istri taat sama siapa? Pak RT. Sama suami. Meskipun dia kagak sholat. Tapi sebagai seorang istri sabar. Tapi ingatkan kepada suami ibu. Saling watawasau bil haqi. Saling nasihat menasehati. Tegur. Gak apa-apa yang anda ada tinggi. Dia aja ngelawan sama Allah. Diperintah sholat kagak sholat. Nah ibu bagaimana sikap ibu? Ya. Sikap ibu adalah menasehati suami ibu. Tetap patuh hukumnya. Oh udah dinasihatin suaminya marah Ustadz. Marah. Galakan lakinya. Buang aja buang. Iya. Buang udah bini kayak gitu. Ya serem banget. Makanya ibu tetap Taat. tapi nasihati. Ya, baik terima kasih banyak teman. Ustadz Taufik, ini masalahnya hampir sama kayak yang tadi. Suaminya ngelarang Ustadz Taufik, kayak tadi misalnya nafkahin ibu. Terus kedua yang dilarang suami, istri pengen pakai hijab. Lakinya bilang, lu jangan pakai jilbab dulu dah, gue belum siap. Atau misalnya istri pengen umroh, entar aja umrohnya. Suami bilang nanti aja padahal duitnya ada, gue masih belum siap. Nah suami ngelarang kayak gitu. Kira-kira wajib gak taat, sedangkan seorang istri udah gak tahan. Pengen pakai hijab, pengen bisa berbakti sama orang tua, pengen taat sama perintah Allah. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh seorang istri terhadap suaminya? Masih wajibkah dia taat terhadap suami yang seperti itu? Silakan Ustaz. Bismillah. Taat kepada suami itu memang hukumnya adalah wajib. Tapi kalau ketaatan dalam rangka untuk maksiat kepada Allah itu tidak harus diikuti. Sebagaimana anak sama orang tua. Anak harus berbakti sama orang tua. Tapi kalau disuruh maksiat oleh orang tuanya, la tuti'huma kata Quran. Jangan ikuti mereka. Tentunya dengan cara-cara yang ma'ruf, yang bagus. Jangan mentang-mentang suaminya melarang-melarang lalu kita ungkapkan kata-kata kotor, kata-kata mencela, dasar kamu Fir'aun. Jangan.
Ya, jadi kalau ada suami yang nyuruh istrinya maksiat, maka sikap istri bagaimana? Jangan taati perintahnya yang berhubungan dengan maksiat. Tapi ibu tetap bakti ya, bukan berarti nanti ibu buang suami saya, demo. Bukan itu, tetap bikinin kopi, tetap bajunya disiapin. Jadi jangan menghilangkan kebaikan ibu sama suami. Yang ibu tidak ikuti adalah karena ibu diperintahkan untuk tidak taat kepada Allah. Contohnya siapa? Asiyah. Asiyah itu punya suami Fir'aun. Fir'aun itu laknatullah. Kenapa? Bukan hanya manusia tapi ngaku tuh Tuhan. Tapi pernah nggak dengar Asiyah itu bandel, durhaka sama Fir'aun? Nggak ada. Maka kalau ada istri yang ingin masuk surga, ya punya suami tidak lebih dari Fir'aun atau belum sama dengan Fir'aun, tidak usah ngeluh. Sabar dulu. Karena kesabaran ibu yang akan mengantarkan ibu kepada surganya Allah. Baik. Nah sekarang kalau istri yang durhaka sama suami karena dia ngerasa pendapatannya lebih dibandingkan sama suaminya, itu gimana Ustadz? Apa kita simpan episode minggu depan aja? Gimana Ustadz? Ya, singkat aja, singkat. Ya, singkat. Kalau ada istri yang merasa lebih baik, lebih hebat dari suaminya karena sudah mendapatkan gaji atau penghasilan lebih tinggi, maka nilai ibadahnya akan luntur. Ya, kenapa? Karena prioritas utama adalah taat. Ya, prioritas utama adalah taat dan patuh, merasa rendah hati kepada suaminya, bukan merasa lebih baik, merasa bangga karena sebab pendapatannya. Ya, jadi ibu ingat rumah tangga itu beda pendapat itu jarang konflik kalau tahu ilmunya, tapi yang sering konflik beda pendapatan. Ya, benar. Baik. Terima kasih banyak Ustaz Safatullah, terima kasih banyak Ustaz Safatullah, terima kasih banyak Ustaz Taufik. Bu, Pak, memang dalam rumah tangga harus ngejaga keseimbangan antara ego kita dengan ego suami, keinginan kita dengan keinginan suami. Tapi tujuan utamanya adalah bahwa pernikahan itu adalah ibadah kepada Allah. Tanggung jawab yang diberikan pada kita amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, di penghujung acara ini mari sama-sama kita berdoa semoga rumah tangga kita menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah. Allah limpahkan rezeki bagi kita semua, diberikan kebaikan dan keberkahan bagi rumah tangga kita. Untuk itu kepada Ustadz Fatullah kami persilakan untuk memimpin doa. Silakan Ustadz Fatullah. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimuliakan Allah Subhanahu wa taala maupun jamaah Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita angkat kedua tangan kita khusyukkan diri kita, yakinkan doa kita hari ini dikabul Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita berdoa, kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama ya Bu ya. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Wa atubu ilai taubatan nasuha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'ma yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimil azim sultanik. Subhanaka la nusna alaika anta kama ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radit, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma ighfir lana dhunubana wali walidina warhamna warhamhum kama rabbawna sigara. Wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sayangi kami ya Allah, cintai kami ya Allah. Ya Allah, Engkau yang Maha Ghafur. Hari ini kami mohon ampun kepada Engkau ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, maafkan kesalahan kami. Ya Allah, berikan hidayah kepada kami, hidayah selalu senantiasa dimanapun kami berada. Ya Allah, istiqomahkan kami, hati kami selalu beribadah yang terbaik kepada Engkau. Ya Allah, jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Ya Allah, masukkan kami ke dalam syurga-Mu ketika kami wafat nanti. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Pemirsa, terima kasih sudah mengikuti kegiatan kita, sama-sama kita mengaji. Dan diingatkan sekali lagi, perempuan di dalam Islam boleh untuk beraktivitas, boleh untuk berkarya. Tapi tugas yang paling penting dalam rumah tangga bagi suami dan istri adalah untuk mendidik dan mengasuh anak-anak. Kelak anak-anak kita akan menjadi generasi penerus. Semua yang kita lakukan, semua ibadah yang kita lakukan dalam rumah tangga akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jadikanlah rumah tangga kita rumah tangga yang dekat dengan Quran, rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dasarnya adalah cinta dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya David Halik undur diri, semoga kita dikumpulkan kelak di dalam surganya Allah, wafat dalam keadaan husnul khatimah. Terima kasih. Fatakullah mastata'tum billahi fisabil haq fasabiqul khairat wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawasalna bibi